Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Ramadhani, NPM 2509100042 dari kelas Sistem Informasi 2C. Di sini saya akan membuat video membongkar PC dan juga menjelaskan komponen-komponennya serta kegunaannya, dan juga akan merakit kembali PC. Langsung saja kita bongkar PC-nya. Ini kita buka dulu bautnya agar bisa memperlihatkan isi di dalam PC-nya. Ini juga bisa dijelaskan kegunaannya dari tiap-tiap komponen. Nah, ini adalah motherboard atau papan induk. Motherboard merupakan komponen utama yang menghubungkan seluruh perangkat keras komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, kartu grafis, dan power supply. Semua komponen berkomunikasi melalui motherboard. Lalu di sini ada soket prosesor atau soket CPU yang berfungsi sebagai tempat memasang atau menancapkan prosesor ke dalam motherboard. Soket ini menjadi jalur komunikasi data berkecepatan tinggi antara prosesor dengan komponen komputer lainnya melalui sirkuit kelistrikan papan induk. Dan ini adalah baterai CMOS yang berfungsi untuk memberikan daya konstan atau menyimpan daya cadangan ke chip CMOS ketika komputer dimatikan atau dicabut dari arus listrik. Nah, ini adalah RAM atau Random Access Memory, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Ketika kita membuka aplikasi atau game, data aplikasi tersebut akan dimuat ke dalam RAM agar prosesor tetap mengaksesnya dengan sangat cepat. Ini adalah prosesor atau CPU yang merupakan otak utama dari seluruh sistem komputer. Komponen ini bertanggung jawab mengeksekusi instruksi program, mengolah data, mengontrol perangkat keras lain, dan melakukan kalkulasi aritmatika serta logika agar komputer dapat beroperasi dengan semestinya.
Ini adalah hard disk yang menjadi tempat penyimpanan utama yang sifatnya kokoh dan tidak bergantung pada arus listrik. Semua data di dalamnya akan tetap tersimpan aman di dalam piringan magnetisnya meskipun komputer dimatikan. Ini adalah kabel dan konektor data SATA yang berfungsi sebagai media transmisi data berkecepatan tinggi yang menghubungkan media penyimpanan menuju port SATA di motherboard. Kabel inilah yang menyalurkan data berupa file sistem, dokumen maupun program dari hard disk ke motherboard untuk diproses lebih lanjut oleh CPU. Ini adalah power supply unit atau PSU yang berfungsi mengubah arus listrik bolak-balik dari colokan dinding rumah menjadi arus listrik searah dengan voltage rendah. Arus searah inilah yang kemudian didistribusikan melalui kabel-kabel konektor di atas untuk menghidupkan dan mengoperasikan setiap komponen di dalam komputer. Ini adalah konektor daya ATX utama 20+4 pin yang berfungsi sebagai jalur pasokan daya listrik utama yang menghidupkan seluruh sirkuit dasar pada motherboard, termasuk memberikan daya ke slot RAM, slot PCI Express, chipset, serta komponen kecil lainnya di papan induk atau motherboard. Lalu ini adalah konektor daya Molex, yang merupakan konektor daya lawas yang berfungsi menyalurkan arus listrik dari power supply ke komponen peripheral internal seperti hard disk tipe IDE, drive DVD room, kipas casing tambahan, atau lampu LED. Lalu ini adalah konektor daya ATX 12V 4 pin yang berfungsi khusus menyalurkan daya listrik mandiri dan stabil sebesar 12V dari power supply langsung menuju area VRM di sekitar soket prosesor pada motherboard. Jalur daya ini dikhususkan untuk memenuhi konsumsi listrik prosesor agar dapat bekerja dengan stabil. Dan ini adalah konektor daya SATA. Komponen ini merupakan salah satu kabel keluaran dari power supply unit yang berfungsi khusus untuk mengalirkan daya listrik ke perangkat penyimpanan internal komputer. Dan di sini kita pasang kembali komponen-komponennya. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.